Hei, tahu tidak? Tikus got katanya bergerak diam-diam di tengah malam, persis seperti kamu. Kata-kata yang dilontarkan suamiku, Keno, membuat udara di ruang keluarga seketika membeku. Tubuhku yang baru pulang sehabis kerja shift malam terasa seberat timah. Aku baru saja sampai di rumah, bahkan belum punya tenaga untuk melepas sepatu di depan pintu. Di tanganku, ada buku tabungan yang hari ini akhirnya lunas. Tertera di sana pembayaran utang sebesar 500 juta rupiah. Ini adalah hasil kerja kerasku selama 5 tahun, kristal darah dan keringatku. Aku tidak pernah berlibur, tidak membeli baju baru, hanya terus-menerus bekerja di pabrik pada malam hari. Namun, tatapan suamiku yang sedang bersantai di sofa sedingin es, seolah melihat sampah. Jangan jalan-jalan di dalam rumah dengan pakaian sekotor itu. Nanti karpet baru yang kubeli jadi kotor. Ah, aku lupa. Orang rendahan sepertimu, buruh kasar yang tidak berpendidikan, mana mungkin mengerti kemewahan ini? Keno tertawa sinis, lalu kembali asyik dengan ponselnya, bertukar pesan dengan seseorang sambil tersenyum senang. Saat layarnya sekilas terlihat, jantungku terasa berhenti berdetak. Di sana, terpampang pemandangan keluarga yang manis dan bahagia, sesuatu yang tidak pernah ada di antara kami. Seorang wanita yang tidak kukenal. Dan seorang anak kecil yang belum pernah kulihat. Papa. Aku menahan napas dan menyembunyikan kepalan tanganku yang gemetar. Saat itu, Keno belum menyadari bahwa besok, ia akan benar-benar kehilangan segalanya. Dan alasan sebenarnya, mengapa selama 5 tahun ini aku bukan hanya sekadar melunasi utang. Keheningan yang mencekam menguasai seisi rumah. Namaku Dewi, tahun ini usiaku 52 tahun. Aku telah menikah dengan Keno selama 25 tahun. Seharusnya ini adalah tahun-tahun di mana kami menikmati masa senja bersama. 5 tahun lalu, yang menjerumuskan keluarga kami ke neraka adalah kesombongan Keno. Ia berhenti dari pekerjaannya sebagai karyawan dan dengan semangat mendirikan perusahaan konsultan IT bersama seorang rekannya. Namun, usahanya bangkrut hanya dalam waktu setahun. Rekan kerjanya kabur, dan yang tersisa hanyalah utang sebesar 500 juta rupiah. Dewi, tolonglah. Kalau utang ini lunas, aku bisa memulai lagi. Hanya kamu yang bisa menolongku, kata suamiku sambil bersujud di depan pintu. Aku tidak bisa menelantarkannya. Saat itu, aku percaya sepenuhnya bahwa melindungi rumah tangga adalah tugas seorang istri. Aku segera mencari pekerjaan paruh waktu, tetapi tidak banyak tempat yang mau mempekerjakan ibu rumah tangga berusia akhir 40-an. Akhirnya, aku memutuskan untuk bekerja di pabrik pengolahan makanan beku pada shift malam dengan upah per jam tertinggi. Setiap hari, dari jam 10 malam hingga jam 7 pagi, aku terus-menerus memasukkan bahan-bahan makanan beku ke dalam kemasan di dalam ruangan pendingin yang menusuk tulang. Setelah pulang, aku harus menyiapkan sarapan untuk Keno, mencuci pakaian, tidur sejenak, lalu kembali mengerjakan pekerjaan rumah. Waktu tidurku hanya sekitar 3 jam setiap hari. Lalu, bagaimana dengan Keno sendiri? Ia bilang akan mencari pekerjaan baru, tapi setiap hari ia tidur sampai siang. Begitu bangun, ia hanya mengeluh, kapan selesai? Atau kamarnya berdebu. Perlahan, ia tidak lagi menghormati aku yang sedang melunasi utangnya, tetapi justru mulai merendahkanku. Kamu akhir-akhir ini benar-benar tua, ya. Bau minyak pabrik menempel di badanmu, kan? Kemejaku jadi kasar begini karena kamu pakai deterjen murahan. Dasar, orang yang penghasilannya kecil, memang tidak efisien. Rupanya, Keno telah menulis ulang fakta di otaknya bahwa akulah yang melunasi utang yang ia buat. Sikapnya semakin menjadi-jadi ketika ia mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan dagang menengah melalui kenalan dan mendapatkan posisi yang lumayan. Aku ini bekerja keras di luar, berkontribusi sebagai roda penggerak masyarakat. Level kita berbeda dengan orang sepertimu yang hanya melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan siapa saja di tengah malam. Aku diam dan menahan semuanya. Sekasar apapun kata-kata yang ia lontarkan, aku pikir yang terpenting adalah melunasi 500 juta ini, dan menstabilkan kembali keuangan keluarga. Namun, mungkin kesabaranku itulah yang menjadi bumerang. Suatu hari, saat aku sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja shift malam seperti biasa, aku melihat tablet milik Keno yang tergeletak di ruang keluarga terus berbunyi notifikasi. Biasanya aku menghormati privasinya dan tidak melihat, tetapi nama yang muncul di notifikasi pop-up saat itu membuatku tidak percaya. Papa, kapan pulang lagi? Mama sudah siapkan kue menunggumu. Nama pengirimnya adalah Vina. Foto yang dilampirkan adalah foto Keno yang tersenyum lebar sambil memeluk seorang wanita muda dan seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 tahun. Latar belakangnya bukan rumah kami.
Sebuah ruang keluarga yang modis dan luas, seperti apartemen baru. Dan di atas meja, tersaji makanan-makanan mewah yang tidak pernah ada di meja makan kami selama aku mati-matian berhemat. Papa, pikiranku menjadi kosong. Aku dan Keno tidak punya anak. Meskipun kami menginginkannya, kami tidak dikaruniai dan kami berjanji untuk hidup berdua saja. Namun, selama aku bekerja kedinginan di pabrik pada malam hari, suamiku menjadi papa di tempat lain dan membangun keluarga lain. Saat itu, Keno keluar dari kamar tidur setelah selesai berganti pakaian. Ketika ia menyadari aku sedang melihat tabletnya, raut wajahnya berubah dan ia berlari menghampiriku. Hei! Sudah kubilang jangan dilihat tanpa izin. Keno merebut tablet itu dengan kasar dari tanganku, dan tega mendorongku hingga terjatuh. Mas Keno, apa-apaan ini? Siapa anak itu? Siapa Vina? Tanyaku sambil terduduk di lantai. Tanpa berusaha menyembunyikan apapun, Keno melontarkan kata-kata kejam. Kalau sudah ketahuan, mau bagaimana lagi? Ya, benar. Mereka keluarga sejatiku. Keluarga sejati? Tidak ada masa depan bersama perempuan bau minyak yang bahkan tidak bisa memberiku anak sepertimu. Vina masih muda, cantik, dan sudah memberiku penerus. Dialah pasangan yang pantas untuk hidupku. Aku tidak bisa berkata-kata. Pengkhianatan, keputusasaan, kemarahan, semua emosi bercampur aduk, membuat tenggorokanku terasa panas. Namun, serangan Keno tidak berhenti di situ. Dengar, Dewi. Aku berterima kasih padamu. Berkat kamu melunasi utang itu, reputasiku pulih, dan aku bisa mengambil pinjaman untuk keluarga baruku. Pinjaman? Ya, apartemen yang di sana. Aku diam-diam meminjam atas namamu. Kamu kan punya penghasilan tetap dari kerja malammu, jadi pengajuan pinjamannya mudah disetujui. Sangat membantu. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Uang yang kudapatkan dengan mengorbankan kehidupanku sendiri, mengorbankan waktu tidurku, ternyata digunakan untuk membiayai sarang cinta suamiku dengan selingkuhannya. Kamu sudah tidak berguna lagi. Utangnya sudah lunas, kan? Pas sekali. Besok aku akan letakkan surat cerai, cepat tanda tangani dan pergi dari sini. Rumah ini juga akan kujual untuk biaya hidup bersama Vina dan anaknya. Keno menatapku dengan wajah penuh kemenangan. 25 tahun hidup yang telah kuabdikan untuknya hendak ia buang begitu saja seperti sampah. Namun, ia telah membuat kesalahan fatal. Ia mengira aku hanyalah istri yang sabar menahan derita. Itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Baiklah, aku mengerti, jawabku singkat, menahan suara bergetar dan menundukkan wajah. Itu bukanlah kata-kata pasrah. Itu adalah hitungan mundur untuk menjatuhkannya ke dasar neraka. Apa? Ternyata kamu penurut juga. Sana, seret tubuhmu yang seperti kain pel itu dan mati saja dimanapun. Keno mendengus dan menghilang ke kamar tidur. Di ruang keluarga yang sunyi, aku perlahan berdiri. Lalu, aku mengambil sesuatu yang kusembunyikan di bagian dalam dapur. Akan kutunjukkan padamu apa akibatnya jika membuatku marah. Di mataku, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah api dendam yang membara. Keesokan paginya, sinar matahari yang masuk dari jendela terasa begitu ironis, menerangi debu-debu yang menumpuk di setiap sudut ruang keluarga. Aku tidak bisa tidur sama sekali. Kelelahan setelah shift malam sudah melewati batas, justru membuat otakku menjadi sangat jernih. Saat aku sedang membuat air hangat untuk diriku sendiri di dapur, Keno keluar dari kamar dengan piyama. Ia melirikku sekilas, mendengus, lalu duduk dengan angkuh di kursi makan. Hei, sarapan mana? Kenapa masih berdiri saja? Kamu tidak dengar pembicaraan semalam? Kamu bukan lagi nyonya rumah di sini. Cepat buatkan sarapan kesukaanku sebagai pengabdian terakhirmu. Kata-kata Keno terdengar lebih arogan dari semalam. Yakin bahwa ia bisa membuangku seperti barang bekas setelah utangnya lunas, ia bahkan tidak lagi berpura-pura. Aku menyesap air hangatku dan berkata tanpa menoleh padanya, buat saja sendiri. Aku bukan lagi pesuruhmu. Hah? Apa katamu? Baru melunasi utang saja sudah sombong? Jangan salah paham. Kamu melunasi utang itu sebagai kewajiban minimal untuk membalas budiku. Berkat siapa kamu bisa tinggal di rumah yang melindungimu dari hujan dan angin selama 25 tahun ini? Keno menggebrak meja dan berdiri. Matanya memerah karena marah. Bayangan orang yang pernah kucintai tidak ada lagi di sana. Aku yang melunasi utang buatanmu dengan mengorbankan kesehatanku bekerja shift malam. Dan kamu menyebutnya kewajiban? Mas Keno, kamu sudah lupa hal yang paling penting sebagai manusia. Hah? Hal penting? Cinta? Terima kasih.
Jangan buat aku tertawa. Apa hal seperti itu bisa membuat perut kenyang? Di dunia luar, uang dan jabatan adalah segalanya. Perempuan sepertimu yang hanya memasukkan makanan beku ke kemasan di pabrik tidak akan pernah mengerti. Keno mengambil sebuah amplop coklat dari lemari samping dan melemparkannya ke depanku. Ini, surat cerai. Seperti yang kubilang semalam, cepat tulis namamu dan pergi dari sini. Vina akan datang hari ini untuk melihat-lihat rumah ini. Melihat-lihat? Maksudnya, untuk memastikan tempat tinggal barunya. Kamu yang bodoh ini pasti mengerti, kan? Hari ini aku masih tinggal di sini. Tidak peduli. Rumah ini milikku. Kamu, segera kemasi barang-barangmu hari ini juga, dan pindah ke kontrakan murahan. Ah, kalau tidak punya uang, minta saja tinggal di asrama pabrik. Cocok kan untukmu? Dari mulut Keno, terus-menerus keluar kata-kata yang merendahkanku. Waktu 25 tahun yang kami lalui bersama tidak ada nilainya sama sekali baginya. Kamu pernah berkaca. Rambutmu kering. Kulitmu kusam. Tanganmu kasar karena deterjen dan minyak. Menurutmu, punya istri sepertimu bisa menunjang karierku? Vina itu badannya seperti model dan selalu wangi. Dia yang pantas untuk kesuksesanku. Aku diam. Bukan karena aku tidak bisa berkata-kata. Aku mencatat setiap kata-kata arogannya di dalam buku catatan dendam di hatiku. Ah, orang ini benar-benar tidak mengerti apa-apa. Mungkin menganggap diamku sebagai tanda aku tidak bisa membantah. Keno semakin menjadi-jadi. Aku juga benci sifatmu yang diam dan murung itu. Seperti suasana berkabung saja. Vina selalu ceria dan memujiku sebagai papa yang hebat. Laki-laki itu butuh ketenangan, bukan perempuan yang menunjukkan wajah lelahnya setelah kerja malam sepertimu. Keno tersenyum menyeringai sambil mengeluarkan ponselnya dan menghadapkannya padaku. Di sana, foto-foto wanita dan anak yang kulihat semalam berputar seperti slideshow. Lihatlah wajah bahagia ini. Inilah keluarga yang sebenarnya. Di antara kita tidak pernah ada senyum seperti ini, kan? Itu karena kamu perempuan yang dingin. Karena kamu tidak bisa memuaskanku, makanya aku mencari kebahagiaan di tempat lain. Artinya, perselingkuhan ini semua salahmu. Salahku. Penyebab perselingkuhannya pun dilimpahkan padaku. Aku tertawa kecil. Apa yang lucu? Menjijikan. Tidak, bukan apa-apa. Aku hanya berpikir, untung saja kamu mau bicara sejujur ini. Untung. Mengakui kekalahan, ya. Sudahlah, tanda tangani surat itu. Sekarang juga. Kalau begitu, aku izinkan kamu membawa barang-barang pribadimu. Keno melemparkan pulpen ke arahku. Namun, aku tidak mengambil pulpen itu. Sebagai gantinya, aku mengeluarkan ponselku dari saku. Mas Keno, sebelum itu, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Apa lagi? Sok akrab sekali. Kamu bilang kamu meminjam uang atas namaku untuk keluarga barumu dengan Vina, untuk biaya hidup dan cicilan apartemen, kan? Bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan semua dokumenku? Wajah Keno sejenak menegang, tapi ia segera tersenyum licik. Oh, itu? Aku ambil KTP dan stempelmu saat kamu tidur pulas sehabis kerja malam. Tanda tanganmu tinggal kutiru saja, tidak akan ada yang tahu. Petugas bank juga tidak terlalu curiga karena aku bekerja di perusahaan yang jelas. Kamu tahu itu kejahatan, kan? Kejahatan? Apa yang kejahatan di antara suami istri? Itu kan harta bersama. Uang yang kamu hasilkan adalah uangku. Uang yang aku hasilkan juga uangku. Jangan bicara hukum, perempuan bodoh sepertimu, bikin muak. Keno berkata, sambil meludah dan berjalan menuju pintu depan. Aku akan menjemput Vina sekarang. Sampai aku kembali, pastikan surat itu sudah ditandatangani dan barang-barangmu sudah dikemasi. Aku tidak tahan melihat wajahmu sedetik pun lagi. Mengerti, kau, tikus got? Pintu depan dibanting dengan keras. Di ruang keluarga yang sunyi, aku akhirnya bisa menarik napas panjang. Sudah kurekam semua, ya. Aku menekan tombol berhenti pada aplikasi perekam suara di ponselku. Pengakuannya, pemalsuan dokumen, dan bukti perselingkuhannya. Ia menyebutku bodoh, tapi ia tidak tahu sedikit pun apa yang telah kupelajari, dan jaringan apa yang telah kubangun di pabrik selama 5 tahun ini. Aku berjalan ke dapur, dan sekali lagi menatap buku tabungan berisi bukti pelunasan utang yang baru selesai kemarin. Di sini, terukir sebuah angka lain yang tidak diketahui Keno. Mari kita mulai. Aku menelepon seseorang. Seseorang yang sama sekali tidak akan bisa disaingi oleh Keno. Telepon berdering. Halo, ini Dewi. Ya, lanjutkan sesuai rencana. Saat itu, bel rumah berbunyi. Bukan Keno yang kembali. Di monitor,
tampak wanita itu, dengan tas bermerek di bahunya dan senyum penuh kemenangan. Di monitor intercom, terlihat seorang wanita berusia awal 30-an yang mengenakan gaun bermerek yang mencolok dan rambut bergelombang. Di sampingnya, berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 tahun dengan wajah yang sangat mirip dengan Keno. "Ya, silakan," ujarku sambil membuka pintu. "Oh, jadi Anda mantan istrinya?" kata wanita itu, Vina, tanpa basa-basi begitu aku membuka pintu. Ia melangkah masuk dengan seenaknya. Ia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan, lalu pura-pura menutup hidungnya. Wah, benar juga. Seperti yang dikatakan Mas Keno, di dalam rumah ini baunya agak aneh, ya. Bau pabrik gorengan? Atau bau penuaan? Anda Vina? Tanyaku dengan tenang. Ia tertawa terkikik-kikik dan merangkul anak di sampingnya. Betul. Dan ini Rizky, satu-satunya penerus Mas Keno. Ayo, Rizky, beri salam. Yang di sana itu tante baik hati yang sudah melunasi utang papa. Tante Bau, pergi sana. Bukannya memarahi, Vina justru tertawa senang mendengar kata-kata polos anaknya, jujur sekali, ya. Ia langsung masuk ke ruang keluarga, dan duduk seenaknya di sofa yang telah kurawat selama 25 tahun. Lumayan luas, ya. Tapi perabotannya norak. Harus diganti semua. Aku sudah bilang pada Mas Keno, selera tante tua ini kuno dan tidak tahan kulihat. Aku minta perabotan mewah dari Italia. Vina dengan santainya meletakkan sepatu anaknya yang berlumpur di atas meja dan mengeluarkan cermin dari tasnya untuk merapikan riasannya. Sikapnya seolah-olah aku tidak ada di sana. Mbak Vina, ini masih rumah saya, tolong jangan masuk seenaknya. Saat aku berkata dengan setenang mungkin, Vina berhenti mengoleskan lipstik dan menatapku dengan sinis melalui cermin. Rumah Anda? Jangan membuatku tertawa. Mas Keno sudah memutuskan akan menjual rumah ini untuk uang muka apartemen baru kami. Anda sudah dibuang. Ah, ya, aku dengar dari Mas Keno. Anda sudah melunasi utang 500 juta, ya? Terima kasih banyak. Berkat itu, reputasi Mas Keno jadi bersih dan pinjaman KPR kami berjalan lancar. Aku berterima kasih loh. Robot pengumpul uang gratisan. Robot pengumpul uang? 25 tahun pernikahanku dan 5 tahun kerja malamku yang berdarah-darah, wanita ini menginjak-injaknya sambil tertawa. Mas Keno bilang, dia memakai nama saya tanpa izin untuk mengajukan pinjaman. Anda tahu itu dan ikut bekerja sama, kan? Bekerja sama. Jangan bicara yang tidak enak didengar dong. Kan suami istri, wajar saja meminjamkan nama. Oh, maaf. Sebentar lagi kan bukan suami istri lagi, ya. Tapi tenang saja. Mas Keno itu baik hati. Dia bilang, kalau Anda pergi baik-baik, Anda boleh kok membawa uang receh yang Anda kumpulkan dari kerja malam. Vina berdiri, mengambil foto pernikahan kami yang terpajang di dinding, lalu melemparkannya ke tempat sampah. Sampah seperti ini tidak dibutuhkan di kehidupan baru kami, kan? Tante, sini ku beritahu satu hal. Kalau seorang pria sudah membiarkan istrinya kerja malam, itu tandanya dia sudah tidak melihatnya sebagai wanita lagi. Tahu tidak Mas Keno bilang apa padaku? Dewi itu sudah kuanggap mesin penghasil uang saja. Katanya, setiap kali melihatmu pulang dengan wajah lelah dan berminyak, ia merasa mual. Aku diam. Aku menahan sekuat tenaga agar tubuhku tidak gemetar karena amarah. Percuma saja jika aku berteriak-teriak meluapkan emosi sekarang. Vina salah mengartikan diamku sebagai tanda aku syok dan tidak bisa berkata-kata. Loh, mau menangis? Kasihan sekali. Tapi inilah kenyataan. Usia muda, kecantikan, dan anak. Aku punya semua yang tidak kamu miliki. Akulah pemenangnya. Cepat kemasi barang-barangmu, dan enyahlah bersama baju kerjamu yang kotor itu. Di sini akan mengalir udara kebahagiaan kami. Jangan tinggalkan bau pecundangmu, ya. Vina berkata demikian sambil dengan sengaja menumpahkan jus yang dipegangnya ke atas karpet. Aduh, tanganku tergelincir. Tolong bersihkan, ya, Tante. Itu pekerjaan terakhirmu. Cairan berwarna coklat itu meresap ke dalam karpet baru yang kubeli dengan sedikit uang lebih untuk merayakan pelunasan utang kemarin. Aku menatap noda itu, lalu perlahan mengangkat wajahku. Mbak Vina, ada satu hal yang ingin saya peringatkan. Apa? Mau merengek karena kalah? Kebahagiaan yang sedang Anda banggakan itu seperti istana pasir. Sekali ombak datang, akan lenyap tanpa jejak. Dan ombak itu sudah sangat dekat. Hah? Apa katamu? Sudah gila, ya? Saat Vina tertawa sinis, bel kembali berbunyi. Kali ini bukan Keno.
Suara bel yang berat dan berwibawa. Siapa sih? Mas Keno kan punya kunci. Vina berjalan ke arah pintu dengan kesal. Namun, begitu membuka pintu, yang keluar dari mulutnya adalah pekikan kaget yang lebih mirip jeritan. Ayah? Kenapa ayah ada di sini? Di depan pintu, berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas mahal dengan sempurna. Di belakangnya, tampak sebuah mobil hitam dan beberapa pria berbadan tegap. Vina, apa yang kamu lakukan di sini? Suara pria itu terdengar dingin. Wajah Vina seketika pucat pasi. Yang muncul di hadapannya adalah orang yang paling tidak ia inginkan untuk tahu keberadaannya di sini. Aku menegakkan punggungku dan membungkuk dalam-dalam kepada pria itu. Sudah lama tidak bertemu, Pak Direktur. Saya sudah menunggu kedatangan Bapak. Pak Direktur, kenapa tante ini kenal dengan ayahku? Roda takdir mulai berputar ke arah yang berlawanan. Keno, yang menyebutku tikus got, tidak akan pernah menyangka mengapa aku mengenal ayah dari selingkuhannya. Ayah. Kenapa tiba-tiba datang tanpa memberitahu? Suara Vina bergetar. Sikap arogannya tadi lenyap tak berbekas. Ia kaku seperti katak yang diincar ular. Saat itu, pintu depan kembali terbuka dengan kasar, dan Keno yang terengah-engah masuk. Vina, maaf. Ada barang yang tertinggal. Pak Wijaya. Mata Keno terbelalak, dan dalam sekejap ia memasang senyum bisnis di wajahnya. Bagi perusahaan tempatnya bekerja, Bapak Wijaya yang berdiri di hadapannya adalah sosok dewa yang berada di puncak rantai mitra bisnis. Dan bagi Keno, Bapak Wijaya adalah calon mertua yang akan ia miliki. Pak Direktur, sebuah kehormatan Bapak Sudi datang ke gubuk reot ini. Saya sudah dengar dari Vina. Katanya Bapak sangat menghargai hasil kerja saya. Tadinya saya berencana untuk menghadap secara resmi dalam waktu dekat. Keno membungkuk-bungkuk mendekati Pak Wijaya. Namun, tatapan dingin Pak Wijaya melewati Keno dan tertuju padaku yang berdiri di dalam ruang keluarga. Mas Keno, pas sekali kamu datang, aku membuka mulut dengan tenang. Hah? Apa-apaan kamu ini? Di depan Pak Direktur, tahu diri sedikit. Dasar tikus got. Keno membentakku, lalu berbalik kepada Pak Wijaya dan mulai membela diri. Mohon maaf, Pak Direktur. Wanita ini, bisa dibilang seperti asisten rumah tangga yang pernah saya pekerjakan dulu. Otaknya sedikit terganggu dan terus-menerus menguntit saya yang sedang terpuruk karena utang. Akan saya usir sekarang juga. Asisten rumah tangga. Suara Pak Wijaya terdengar rendah dan mengancam. Iya, betul. Hanya seorang buruh rendahan yang tidak berpendidikan. Tidak pantas dilihat oleh orang terhormat seperti Bapak. Hei, Dewi. Apa yang kamu lakukan? Cepat pergi dari sini. Uang yang kamu kumpulkan diam-diam dari kerja malam itu juga, jangan-jangan kamu menggelapkan biaya operasional perusahaanku, ya? Keno menunjuk-nunjukku, bahkan tega menuduhku sebagai penjahat. Vina pun ikut menimpali. Benar ayah, orang ini memanfaatkan kebaikan Mas Keno dan terus menumpang di rumah ini. Tadi dia juga mengancamku, katanya akan membongkar semuanya pada ayah. Pasti dia mau memeras uang dari ayah. Kata-kata kotor dari mereka berdua menghujaniku. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menahannya dalam diam. Keno menganggap diamku sebagai bukti bahwa aku sudah terpojok. Lihat, kan, Pak Direktur? Dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Dewi, 500 juta yang kamu bayar itu pun asalnya mencurigakan. Tidak mungkin bisa mengumpulkan uang sebanyak itu hanya dari kerja malam. Jangan-jangan kamu menjual diri ke laki-laki lain, ya? Tidak tahu malu. Dasar perempuan jalang. Keno mendorong bahuku dengan keras. Aku terhuyung dan memegang ujung sofa. Vina tersenyum penuh kemenangan dan bergelayut di lengan Keno. Ayah, tidak perlu mendengarkan omongan perempuan ini. Ayo kita pergi. Aku sudah pesan restoran yang lebih bagus. Kita rayakan pertunangan kami. Keno membusungkan dada dengan sombong dan menatapku dengan dingin. Dengar, kan? Kamu sudah habis. Pak Direktur, perempuan ini nanti akan saya serahkan ke polisi. Mari kita bicarakan masa depan saya dan Vina. Tepat pada saat Keno hendak benar-benar menjerumuskanku sebagai penjahat sosial, aku berkata, Mas Keno, kamu salah paham besar. Aku mengangkat wajahku dan berkata dengan tenang. Suaraku tidak lagi menyiratkan bayangan istri yang penurut. Hah? Masih mau bicara apa lagi? Tidak mau menyerah, ya? Bapak Wijaya yang sedang kamu jilat-jilat itu, apa kamu benar-benar tidak tahu kenapa beliau datang ke sini hari ini? Tentu saja aku tahu. Datang untuk melihat calon menantunya. Bukan.
Beliau datang ke sini sebagai penolongku dan juga sebagai mitra bisnisku. Gerakan Keno dan Vina terhenti. Pak Wijaya melangkah maju dan melakukan tindakan yang mengejutkan. Ia membungkukkan badannya dalam-dalam kepadaku yang tadi didorong hingga nyaris jatuh. Ibu Dewi, saya minta maaf. Saya tidak menyangka putri saya, dan pria bodoh ini, telah berlaku sangat tidak sopan terhadap Anda. Sebagai seorang ayah, dan sebagai seorang pemimpin perusahaan, saya malu sekali. Ayah, apa yang ayah katakan? Suara Vina melengking. Keno hanya bisa membuka dan menutup mulutnya seperti ikan, memandang bergantian antara Pak Wijaya dan aku. Pak Direktur, jangan bercanda. Wanita ini hanya seorang pegawai pabrik. Diam kau, pria tolol. Bentakan Pak Wijaya menggema di ruang keluarga. Ibu Dewi bukan sekadar pekerja biasa. Beliau adalah penasihat manajemen mutu untuk seluruh grup perusahaan saya, dan pahlawan yang telah menyelamatkan perusahaan kami dari krisis. Apa? Wajah Keno seketika pucat pasi. Keno, yang mengira selama 5 tahun ini aku hanya sibuk mengemas makanan beku, baru saja tiba di gerbang kebenaran yang sesungguhnya. Ibu Dewi, masalah yang tempo hari sudah siap. Silakan dimulai kapan saja. Atas perkataan Pak Wijaya, aku mengangguk. Aku mengambil sebuah buku catatan usang dan tablet dari atas meja. Mas Keno, akan kutunjukkan wujud asli dari tikus got yang selalu kamu hina. Cerita ini akan berbalik arah menuju pembalasan yang tak terbayangkan. Istana pasir yang Keno bangun sebagai keluarga lain mulai runtuh berkeping-keping. Penasihat manajemen mutu. Dia pahlawan? Pak Direktur, jangan bercanda. Dia itu istri saya. Pendidikannya pun tidak seberapa. Hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Keno tertawa kering dengan wajah tegang. Vina yang berdiri di sebelahnya juga menggelengkan kepala, tak percaya. Betul, ayah. Pasti ada yang salah. Masa tante ini jadi penasihat di perusahaan sebesar itu? Pasti dia menipu ayah. Pak Wijaya menatap mereka berdua dengan dingin, lalu membuka mulutnya dengan berat. Salah? Kalian saja yang tidak melihat apa-apa. Kalian tidak tahu apa yang telah dicapai Ibu Dewi selama 5 tahun di pabrik makanan itu. Ibu Dewi, silakan Anda sendiri yang menjelaskan. Aku melangkah maju dan membuka buku catatan yang tergeletak di meja. Itu adalah jurnal perbaikan kerja yang kutulis tanpa henti selama 5 tahun. Mas Keno, kamu pikir aku hanya mesin yang memasukkan bahan makanan sesuai perintah, kan? Tapi sambil berdiri di lini produksi, aku menganalisis seluruh proses. Penyebab penurunan efisiensi produksi, sumber limbah, dan kebiasaan lama yang menurunkan semangat karyawan. Sebenarnya, sebelum menikah, aku adalah seorang spesialis manajemen produksi di sebuah manufaktur besar. Aku masuk ke dalam rumah tangga setelah menikah dengan Keno dan menerima permintaannya agar aku menjadi ibu rumah tangga. Namun, mataku dalam menganalisis tidak pernah tumpul. 5 tahun lalu, saat aku mulai bekerja di pabrik itu untuk melunasi utangmu, pabrik itu diambang kebangkrutan dan ada desas-desus akan ditutup. Di sela-sela shift malam, aku merangkum usulan perbaikan dari sudut pandang lapangan, dan terus-menerus mengirimkannya secara anonim ke kotak saran kantor pusat. Anonim? Siapa yang akan membaca hal seperti itu? Teriak Keno. Pak Wijaya yang menjawabnya. Saya yang membakalnya. Usulannya begitu tepat dan penuh cinta terhadap Sin, Chang tempat kerja. Saya meminta untuk melekat penjirimnya, dan menemuinya langsung. Di sanalah saya menemukan Ibu Dewi, yang mengenakan seragam kerja dan bekerja dalam diam. Pada hari itu, aku dan Pak Wijaya membuat sebuah kesepakatan. Secara lahiriah, aku akan tetap menjadi pekerja biasa di lapangan, tetapi aku akan menerima honor konsultasi yang tinggi setiap bulan sebagai penasihat rahasia yang akan memperbaiki organisasi dari dalam. Mas Keno, uang yang kamu pikir hanya upah per jam yang murah dari kerja malam, sebenarnya hanyalah sebagian kecil. Sebenarnya, honor yang berkali-kali lipat lebih besar dibayarkan kepadaku. Apa? Jadi, 500 juta itu. Ya. Sebenarnya aku tidak perlu waktu 5 tahun untuk melunasi utangmu. Sejujurnya, utang itu bisa lunas dalam waktu kurang dari setahun. Tapi aku sengaja butuh waktu 5 tahun. Untuk melihat watak aslimu, aku menatap Keno dengan dingin. Bagaimana kamu akan memperlakukanku sebagai manusia? Apakah kamu akan mendampingiku di saat sulit, atau justru merendahkanku? Hasilnya, seperti yang kita lihat, kamu menganggap uang yang kukira hasil kerja kerasku sebagai hal yang wajar, menyebutku tikus got, dan bahkan tega membangun keluarga lain. Wajah Keno berubah menjadi pucat seperti mayat. Jadi kamu dari awal sudah punya uang?
Kamu hanya mengujiku? Bukankah itu licik? Licik mana? Siapa yang memakai namaku tanpa izin untuk mengajukan pinjaman KPR apartemen dengan selingkuhannya? Pemalsuan dokumen dan penipuan. Apa yang kamu lakukan itu adalah kejahatan serius. Saat aku mengatakan itu, Keno mulai gemetar hebat. Namun, sepertinya ia belum sepenuhnya memahami beratnya masalah ini. Meskipun kejahatan, kita kan suami istri. Lagi pula, kalau kamu punya uang, seharusnya kamu bisa membayar cicilan itu untukku, kan? Kamu kan seorang penasihat. Kamu punya banyak uang, kan? Saking kurang ajarnya, Pak Wijaya sampai menggebrak meja. Kau masih bisa berkata seperti itu? Seluruh honor Ibu Dewi disimpan di rekening pribadinya. Dan soal pinjaman yang kau ajukan atas namanya. Pihak bank sudah menerima laporan dari Ibu Dewi sendiri bahwa itu adalah perjanjian yang tidak ia ketahui. Apa? Manajer bank itu adalah kenalan lamaku. Setelah diselidiki, semua bukti bahwa kamu memalsukan dokumen sudah lengkap. Besok, kamu akan menerima surat peringatan untuk pelunasan sekaligus atau laporan polisi akan dibuat. Di sebelah Keno, Vina menjerit. Pelunasan sekaligus? Ayah, jangan bohong. Mas Keno tidak mungkin bisa membayarnya. Kau tahu sendiri apa akibatnya jika tidak bisa membayar, kan? Vina, kau juga. Kau tahu dia sudah menikah tapi tetap berselingkuh, dan mencoba membangun rumah atas nama orang lain. Aku tidak bisa membiarkanmu tetap menjadi putriku. Ayah, tolong. Aku hanya ditipu oleh Mas Keno. Vina melepaskan lengan Keno dan mencoba memohon pada ayahnya. Tapi Pak Wijaya dengan dingin menepis tangannya. Aku mengamati pemandangan itu dalam diam. Diam yang Keno ejek sebagai sifatku yang muram. Namun, diamku saat ini penuh dengan kekuatan senyap seekor predator yang telah memojokkan mangsanya. Mas Keno, kamu bilang, di masyarakat, uang dan jabatan adalah segalanya, kan? Sekarang, aku kembalikan kata-kata itu kepadamu. Aku mengeluarkan selembar dokumen lain dari tasku. Ini bukan surat cerai. Ini adalah surat tuntutan ganti rugi dari perusahaan tempatmu bekerja. Apa? Fakta bahwa kamu menyalahgunakan namaku untuk mendapatkan keuntungan dan mencoba memonopoli pengetahuan spesialisku untuk kepentingan pribadi, semuanya sudah kulaporkan ke perusahaanmu. Kudengar, direktur utamamu adalah teman lama Pak Wijaya, ya? Warna keputusasaan semakin pekat di mata Keno. Tapi ini baru permulaan. Kebenaran terbesar yang kusiapkan bahkan belum sampai ke telinga mereka. Ngomong-ngomong, Mbak Vina, kamu bilang anak itu adalah penerus Mas Keno, kan? Aku menunjuk Rizky yang sedang dipeluk Vina. Ya. Rizky adalah anak Mas Keno. Kami bahkan sudah tes DNA. Ya, kurasa begitu. Tidak salah lagi kalau dia adalah anak Mas Keno. Tapi, kamu tidak tahu ya, tentang utang lain yang sebenarnya dipikul oleh Mas Keno? Tubuh Keno tersentak mendengar kata-kataku. Wajahnya pucat pasi, seolah berusaha mati-matian menyembunyikan sesuatu, ia mencoba memotong perkataanku. Hentikan Dewi. Jangan bicara lebih jauh lagi. Tidak. Akan kukatakan. Percuma disembunyikan. Mbak Vina, jabatan dan masa depan Mas Keno yang kamu percayai itu semuanya bohong besar. Hentikan Dewi, jangan bicara lebih jauh lagi. Pak Direktur, wanita ini berbohong. Dia hanya mengarang cerita untuk menjatuhkanku. Teriak Keno, wajahnya memerah padam, seolah siap menerkamku. Matanya yang merah menunjukkan topeng ketenangannya telah benar-benar hancur. Namun, sebelum aku sempat membuka mulut, bentakan berat dari Pak Wijaya mengguncang ruangan. Memalukan sekali, Keno. Apa kau pikir aku datang ke sini tanpa melakukan penyelidikan? Yang disinggung oleh Ibu Dewi adalah wajah lainmu di perusahaan yang kau sembunyikan rapat-rapat. Wajah lain? Vina menatap Keno dengan cemas. Keno menggeleng keras. Aku tidak tahu apa-apa, bantahnya, namun lututnya gemetar hebat. Aku dengan tenang mengoperasikan tabletku, membuka sebuah data, dan menunjukkannya pada mereka. Mas Keno, alasan kamu dinilai sebagai tenaga penjualan elit di perusahaan dagangmu saat ini, adalah karena kamu melaporkan saranku sebagai prestasimu sendiri, kan? Aku yang memberimu masukan, saat konsultasi pekerjaanmu di sela-sela shift malamku, memikirkan strategi perbaikan dan menyusun materi presentasi. Kamu berbohong bahwa itu adalah hasil kerjamu sendiri dan menaiki tangga promosi. Itu. Kita kan suami istri, wajar saling membantu. Lagi pula, yang mewujudkannya menjadi nyata adalah kemampuanku. Tidak. Kalau hanya itu, kamu hanya akan menjadi suami yang menyedihkan. Masalahnya adalah apa yang kamu lakukan setelah dipromosikan.
Aku memberi isyarat, dan sekretaris Pak Wijaya yang berdiri di belakangnya melemparkan setumpuk dokumen ke depan Keno. Di sana, tercatat secara rinci aliran dana yang tidak wajar dari transaksi yang melibatkan Keno. Ini, kenapa ini? Kau bersekongkol dengan mitra bisnis untuk menerima kickback, kan? Dan targetmu adalah perusahaan afiliasi dari grup kami, yang kebetulan Ibu Dewi menjadi konsultannya. Kau mencuri uang dari perusahaan yang istrimu sendiri sedang mati-matian bangun kembali. Kata-kata Pak Wijaya membuat suhu di ruang keluarga terasa turun beberapa derajat. Mas Keno, barang-barang mewah yang kamu berikan pada Vina, dan sebagian uang muka apartemen mewah itu, seharusnya tidak cukup hanya dari uang yang kudapatkan dari kerja malam. Itu uang hasil penggelapan dari perusahaan. Dan juga, uang yang 5 tahun lalu kau bilang dibawa kabur oleh rekan bisnismu, jangan-jangan termasuk di dalamnya juga. Wajah Keno yang tadinya pucat pasi kini menjadi putih bersih. 5 tahun lalu, utang 500 juta yang dibuat Keno, ia menangis padaku, mengatakan bahwa ia ditipu oleh rekan bisnisnya yang ia anggap sahabat baik dan seluruh hartanya dibawa kabur. Aku percaya kata-katanya, dan mulai bekerja shift malam untuk mendukungnya. Tante, apa yang kamu katakan? Mas Keno itu korban. Sahabatnya itu yang jahat. Teriak Vina dengan suara melengking sambil menatapku tajam. Namun, aku hanya menatapnya dengan kasihan. Mbak Vina, kamu tidak tahu apa-apa, ya? Sahabat yang katanya membawa kabur uang Mas Keno itu, dia tidak pernah kabur. Dia hanya dijebak dengan tuduhan palsu oleh Mas Keno, dan diusir dari industri ini. Dan, coba tebak di mana dia sekarang, dan apa yang dia lakukan? Mas Keno, ini tentang Iwan, yang kau jebak 5 tahun lalu. Tenggorokan Keno tercekat. Saat itu, bel pintu kembali berbunyi. Berbeda dari sebelumnya, suara yang berat dan penuh kepastian menggema di dalam ruangan. Siapa lagi sih? Menyebalkan. Vina hendak berjalan ke pintu dengan kesal, tetapi pintu itu terbuka perlahan sebelumnya. Yang masuk adalah seorang pria berbadan tegap dengan pakaian kerja. Wajahnya menunjukkan jejak penderitaan yang mendalam, tetapi matanya memancarkan cahaya kemauan yang kuat. Lama tidak jumpa, Keno. Begitu mendengar suara rendah pria itu, Keno langsung terduduk lemas di tempat. Iwan, kenapa kamu di sini? Aku dipanggil oleh Ibu Dewi. Untuk mengungkap apa yang telah kau lakukan padaku 5 tahun lalu, dan apa yang sedang kau lakukan sekarang. Pria yang dipanggil Iwan itu menatap Keno dengan tajam. Aku, yang disebut Keno sebagai tikus got, dan sahabat yang ia sebut pengkhianat. Manusia-manusia yang telah ia buang dan injak-injak seperti sampah, kini berkumpul di hadapannya. Mas Keno, masalahnya bukan hanya ini. Kebohongan terbesarmu yang kamu sembunyikan dari Vina, Pak Iwan sudah melacaknya selama ini. Aku terdiam. Keno gemetar ketakutan di lantai. Vina tidak mengerti apa yang terjadi dan hanya bisa berdiri terpaku. Ayah, apa maksudnya ini? Siapa orang ini? Apa yang telah dilakukan Mas Keno? Vina, pria yang kau cintai ini bukanlah seorang elit atau orang sukses seperti yang kau kira. Dia hanyalah seorang penipu murahan. Kata-kata Pak Wijaya menusuk seperti vonis. Namun, cerita ini akan semakin cepat dari sini. Utang Keno yang sebenarnya, yang jauh lebih besar dari 500 juta, dan kebenaran mengejutkan tentang Rizky, anak yang lahir dari hubungannya dengan Vina, akan segera terungkap. Mas Keno, keluarga barumu itu, apakah benar-benar keluargamu? Pertanyaanku membuat Keno menjerit putus asa. Apa maksudmu? Kebohongan terbesar Mas Keno itu apa? Rizky kan anaknya, dan kami akan hidup bahagia di apartemen baru. Aku tidak mau dengar kecemburuanmu, Tante, teriak Vina histeris sambil mencengkeram lengan Keno. Namun, Keno hanya menepis tangan Vina dengan lemas. Wajahnya kosong seolah jiwanya telah pergi. Sudah hentikan, Vina. Sudah cukup. Mas Keno, apa yang kamu katakan? Bujuk ayah, dong. Kita kan mau minta restu pernikahan kita. Keno tidak menjawab, hanya menatap satu titik di lantai. Melihat itu, Iwan yang mengenakan pakaian kerja melangkah maju. Di tangannya tergenggam sebuah buku catatan keuangan yang sudah usang. Mbak Vina, Anda pikir pria ini seorang elit yang bisa diandalkan, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Keno, 3 miliar rupiah yang kau rampas dariku 5 tahun lalu setelah menjebakku, kemana perginya? 3 miliar? Mata Vina terbelalak. Utang yang diceritakan Keno padaku hanya 500 juta. Kemana sisa 2,5 miliar itu? Kau menghabiskan seluruh dana operasional perusahaan yang kita rintis bersama untuk judi pacuan kuda dan kasino gelap. Lalu kau menyalahkanku, memalsukan dokumen,
dan menjadikanku kambing hitam atas penggelapan itu. Bu Dewi, Anda juga sudah sadar, kan? Tabiat borosnya itu bukan sekadar untuk pamer. Aku mengangguk pelan. Ya. Mas Keno, tempat yang kau datangi setiap akhir pekan dengan dalih ada acara kantor, padahal aku sedang kerja malam, aku tahu semuanya. Kamu terjerat penyakit yang bernama kecanduan judi. 500 juta yang kulunasi itu hanya utang resmi dari lembaga keuangan konsumen. Di baliknya, kamu meminjam dari tempat yang lebih mengerikan. Kan? Tubuh Keno mulai gemetar hebat. Kenapa? Kenapa kamu? Sudah kubilang, aku seorang profesional dalam manajemen mutu. Angka yang tidak cocok adalah kebisingan yang tidak menyenangkan bagiku. Pinjaman yang kamu ajukan secara ilegal atas namaku, itu pun sebenarnya bukan hanya untuk membeli apartemen. Kamu memanfaatkan overloan untuk mendapatkan uang tunai tambahan, dan menggunakannya untuk menutupi utang judimu, kan? Apa katamu? Kali ini Pak Wijaya yang terperanjat. Jadi, dengan dalih membangun rumah baru untuk putriku, kau secara ilegal menarik pinjaman dari bank kenalanku, dan menggunakannya untuk membayar utang judi? Benar, Pak Direktur. Dan lagi, Mas Keno, kamu membuat kesalahan fatal. Apa yang kamu jadikan jaminan atau agunan untuk pinjaman itu, kau ingat? Keno menutupi wajahnya dan mengerang. Tidak bisa kukatakan. Baiklah. Biar aku yang beritahu. Mbak Vina, rumah yang sekarang kamu tinggali, yang seharusnya dibelikan oleh ayahmu. Tanahnya. Keno telah memalsukan stempelmu dan menjadikannya agunan secara diam-diam. Jeritan Vina menggema di ruang keluarga. Bohong. Bohong. Rumah peninggalan ayah untukku, tidak mungkin Mas Keno bisa melakukannya seenaknya. Bisa. Dia menggunakan metode yang sama saat mencuri identitasku untuk memalsukan dokumenmu. Mbak Vina, baginya, kamu bukanlah wanita yang dicintai. Kamu hanyalah kunci untuk menggerogoti aset Bapak Wijaya, dan kambing hitam jika keadaan darurat. Vina menatap Keno dengan wajah tidak percaya. Keno tidak bisa lagi mengelak, hanya bisa merangkak di lantai sambil mengulang kata-kata kosong, maaf, aku berniat mengembalikannya. Namun, pembalasanku belum selesai. Dari sini, pintu kebenaran yang paling ditakuti Keno akan terbuka. Nah, Mas Keno, keluarga lain yang begitu ingin kau lindungi itu, simbolnya, yaitu Rizky. Aku mengalihkan pandanganku dengan lembut ke arah Rizky yang berada dalam pelukan Vina. Tante, sudah cukup, mau menjelek-jelekan Rizky juga. Anak ini adalah anak Mas Keno. Itu saja sudah pasti. Ya, benar. Hasil tes DNA menunjukkan Rizky memang memiliki darah Keno. Tapi, Mas Keno, ada satu hal yang tidak kau ceritakan pada Vina, kan? Aku menampilkan sebuah surat keterangan medis di tabletku. Itu adalah hasil pemeriksaan mendalam yang diam-diam ku minta saat Keno dirawat di rumah sakit 5 tahun lalu karena stres akibat utang. Mas Keno, 5 tahun lalu, kamu didiagnosis menderita azoospermia berat. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk memiliki anak. Keheningan menguasai ruang keluarga. Wajah Vina pucat pasi. Keno menatap dengan mulut ternganga, seolah baru saja mendengar vonis matinya sendiri. Mas Keno, apa itu? Jadi, Rizky anak siapa? Suara Vina bergetar di udara. Titik balik cerita ini berbelok ke arah yang tak terduga. Pengkhianatan Keno, kebohongan Vina, dan misteri hubungan darah yang terungkap. Mbak Vina, apa kamu tidak punya firasat tentang satu lagi kaki tanganmu yang membantumu menipu Mas Keno agar mengira Rizky adalah penerusnya demi menguasai seluruh aset keluarga Wijaya? Aku tersenyum penuh kemenangan. Kepanikan musuh terasa begitu nyata. Azoospermia. Mas Keno. Tidak mungkin. Itu bohong. Jangan mengarang cerita. Teriak Vina dengan wajah memerah. Suaranya melengking dan meninggalkan gema yang tidak menyenangkan di ruang keluarga. Ia menatap Keno dengan tatapan memohon, tapi Keno hanya berdiri kaku dengan mulut ternganga. Keno, benarkah itu? Kau menyembunyikan hal sepenting ini dariku dan Vina. Tidak, itu diagnosis 5 tahun yang lalu. Setelah itu aku sembuh secara ajaib. Ya, keajaiban. Rizky sudah pasti anakku. Keno berusaha berteriak, tapi keringat dingin mengalir deras di dahinya. Aku menatapnya dengan dingin. Keajaiban, ya? Mas Keno, kamu benar-benar tidak mau menyerah. Mbak Vina, surat hasil tes DNA yang kamu tunjukkan pada Mas Keno, dari mana kamu dapat? Itu. Dari lembaga tes yang resmi. Bukan. Itu adalah kit tes DNA palsu yang kamu pesan online, atau kau suruh dibuat oleh kenalanmu, kan? Setelah aku selidiki, lembaga tes itu bahkan tidak ada di dunia ini. Bahu Vina tersentak.
Ia memeluk tasnya erat-erat dan mundur selangkah. Apa dasarmu bicara begitu? Kamu kan cuma pekerja pabrik. Kamu hanya menelan mentah-mentah informasi dari internet untuk menjatuhkanku. Dasarnya ada di sini. Aku mengganti layar tablet. Di sana, terpampang foto Vina yang sedang berjalan mesra dengan seorang pria di sebuah distrik hiburan malam. Pria itu mengenakan setelan mencolok dan tersenyum licik. Ah, Vina menahan napas. Pria ini, kamu kenal, kan? Orang yang kamu sebut lebih bisa diandalkan daripada papa, yang diam-diam kamu kirimi uang dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan Mas Keno. Sementara Mas Keno terlilit utang judi, kamu malah menyumbang pada pria ini, yang dikenal sebagai Leo, pemilik lounge kelas atas itu, kan? Keno menatap Vina seolah jijik. Kau, uang yang susah payah ku cari, kau berikan pada pria hidung belang? Bukan. Dia hanya teman. Mas Keno tidak pernah memperhatikanku, jadi aku hanya curhat padanya. Perlu mentransfer 300 juta sebulan dari dana promosi perusahaan keluarga Wijaya hanya untuk curhat? Sela Pak Wijaya dengan suara sedingin es. Vina, kau bahkan berani menggelapkan uang perusahaan? Ayah, bukan begitu. Itu. Dia bilang mau memulai bisnis baru, jadi aku berinvestasi. Investasi pada ayah kandung Rizky sebagai uang tutup mulut, kan? Mendengar kata-kataku, Vina jatuh terduduk. Keno, yang melihatnya, mulai tertawa seperti orang gila. Hahaha. Hahaha. Apa-apaan ini? Jadi keluarga baru yang kupertaruhkan dengan nyawaku, yang membuatku memperlakukan Dewi seperti tikus got, semuanya hanya sandiwara. Keno berdiri, dan mengguncang bahu Vina dengan kasar. Hei, Rizky anak siapa? Jawab, bukankah dia penerusku, kartu truf satu-satunya agar aku bisa masuk ke keluarga Wijaya. Lepaskan. Sakit. Vina mendorong Keno. Gambaran pasangan ideal tadi lenyap tak berbekas. Pertengkaran menjijikkan memenuhi ruang keluarga. Berisik. Kamu juga hanya mau memanfaatkanku, kan? Menjadikan tanah warisan keluargaku sebagai jaminan dan berutang atas namaku. Kamu sendiri penipu. Ayah Rizky siapapun tidak penting. Toh kamu mandul. Kau. Beraninya kau. Keno mengangkat tinjunya. Namun, sebelum tinju itu mendarat, Iwan yang berpakaian kerja menangkap lengan Keno dengan kuat. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh, Keno. Masih ada fakta terbesar yang harus kau selesaikan. Suara Iwan rendah dan berat. Keno memalingkan wajahnya dan bergumam lemah, sudah cukup, kan? Apalagi yang mau diungkap? Belum. Belum selesai. 5 tahun lalu, yang kau rampas dariku bukan hanya 3 miliar. Kau juga menyebabkan kematian istriku. Api kemarahan menyala di mata Iwan. Wajah Keno kembali pucat pasi. Celaka. Semua terbongkar. Keno gemetar sambil mencari-cari jalan keluar. Namun, anak buah Pak Wijaya berdiri seperti dinding di hadapannya. Tidak ada jalan keluar. Mas Keno, hal yang paling kau takuti akan terjadi sekarang, kataku dengan dingin. Saat itu, bel interkom berbunyi dengan sangat keras, belum pernah terjadi sebelumnya. Polisi. Apa benar ini kediaman Bapak Keno? Suara dari speaker membuat Keno lemas dan ambruk di tempat. Pemalsuan dokumen, penipuan, dan penggelapan dana perusahaan. Kehidupan palsunya akhirnya akan diadili oleh hukum. Tapi aku tahu. Baginya, ada kebenaran yang lebih menakutkan daripada ditangkap polisi yang menantinya setelah ini. Mbak Vina, kamu juga. Selama ini kamu bertingkah seenaknya karena mengira kamu adalah putri kandung Bapak Wijaya, kan? Kata-kataku membuat Pak Wijaya menghela napas panjang dan dalam. Wajah Vina menunjukkan ketakutan yang tak terlukiskan. Ayah, apa maksudmu? Cerita ini akhirnya melangkah ke kebenaran terbesar yang akan mengguncang fondasi keluarga ini. Langkah kaki yang berat terdengar saat beberapa petugas polisi berpakaian preman masuk ke ruang keluarga. Begitu lencana polisi ditunjukkan di depan matanya, Keno ambruk lemas seolah boneka yang putus talinya. Tidak mungkin. Ini pasti salah paham. Aku tidak melakukan kejahatan apapun. Semua ini jebakan yang direncanakan oleh wanita itu. Keno menunjukku dengan jari gemetar. Sosoknya sama sekali tidak menyisakan bayangan suami gagah yang pernah kukenal, hanya seperti binatang kecil yang dikuasai ketakutan. Mas Keno, percuma mengelak, kataku dengan dingin, sambil menyerahkan berkas kepada petugas polisi. Ini bukti pemalsuan dokumen, penipuan, dan penggelapan dana. Rekaman pinjaman bank yang ia lakukan atas namaku, dan aliran dana ilegal dari perusahaan Pak Iwan, semuanya ada di sini. Arge. Keno mengeluarkan suara seperti tercekik dari tenggorokannya.
Namun, di sebelahnya, Vina menunjukkan kepanikan yang lebih hebat. Begitu melihat polisi, ia mencoba bersembunyi di belakang Pak Wijaya yang ia kira ayahnya. "Ayah, tolong aku. Aku tidak tahu apa-apa. Semuanya Keno yang bilang ini prosedur penting untuk membuatku bahagia, jadi aku hanya tanda tangan saja." Vina memohon dengan putus asa. Namun, Pak Wijaya tidak memeluknya atau mengucapkan kata-kata lembut. Sebaliknya, ia menatap Vina seolah melihat sesuatu yang kotor dan menepisnya dengan dingin. "Vina, kau masih memanggilku ayah? Apa maksud ayah? Aku kan putrimu. Satu-satunya pewaris grup Wijaya, kan?" Suara Vina bergetar ketakutan. Pak Wijaya menghela napas sangat dalam dan menatapku. "Ibu Dewi, bolehkah saya menceritakan semuanya?" Membiarkannya terus hidup dalam ilusi sebagai putri Wijaya akan menjadi penghinaan bagi almarhumah istri saya. Aku mengangguk pelan. "Tentu, Pak Direktur. Kebenaran berhak diketahui oleh semua orang di sini." Semua mata tertuju pada Pak Wijaya. "Vina, kau bukan putri kandungku." Satu kalimat itu membuat waktu seakan berhenti. Keheningan total menyelimuti ruangan. Apa yang ayah katakan? Ini pasti bercanda, kan? Aku dibesarkan sebagai putrimu. Ibu juga bilang begitu. Ibumu berselingkuh dengan sopir pribadiku dulu. Saat kau lahir, aku sudah tahu semuanya, tapi karena aku masih mencintai istriku, aku memutuskan untuk membesarkanmu sebagai anakku sendiri. Tapi setelah istriku meninggal dan kelakuan burukmu mulai terlihat, aku yakin kau tidak memiliki kualifikasi ataupun darah untuk meneruskan nama Wijaya. Wajah Vina pucat pasi. "Kalau begitu, aku ini siapa? Hak warisku. Harta grup Wijaya? Harta? Tidak ada sepeser pun uang untukmu. Aku sudah menyelesaikan prosedur untuk mengeluarkanmu dari kartu keluarga dan memutuskan hubungan. Seharusnya aku sudah melakukannya lebih awal, tapi Ibu Dewi yang mengatakan, mari kita lihat sebentar lagi, jadi kau masih punya waktu sampai hari ini." Vina menatapku dengan ngeri. "Tante ini yang menghentikan? Kenapa? Apa hakmu?" "Aku punya hak." Aku melangkah maju dan menatap mata Vina lurus-lurus. "Mbak Vina, Bapak Wijaya yang kau panggil ayah itu, bagiku adalah seorang paman." "Apa?" Kali ini Keno yang menjerit kaget. "Paman? Dewi, kau kerabat Pak Wijaya." "Ayahku adalah kakak dari Pak Wijaya. Tapi ayahku meninggal muda, dan aku hidup tenang dengan memakai nama keluarga ibuku. Paman selalu memperhatikanku dan memperlakukanku seperti putrinya sendiri. Saat aku menikah denganmu pun, beliau menentangnya. Katanya, jangan dengan pria itu." Wajah Keno berubah menjadi putus asa. Jadi aku telah memperlakukan putri bangsawan asli seperti tikus got dan mencoba beralih ke putri palsu? Tepat sekali, Mas Keno. Perusahaan tempatmu bekerja, yang kau banggakan sebagai seorang elit dan roda penggerak masyarakat, pada dasarnya adalah organisasi yang didirikan oleh ayahku. Kamu bisa dinilai baik di perusahaan itu bukan hanya karena aku diam-diam merevisi rencanamu. Itu juga karena paman diam-diam memberimu kesempatan sebagai suamiku. Keno kehilangan kata-kata karena syok, hanya bisa membuka tutup mulutnya. Uang dan status yang mati-matian ia kejar, ternyata sejak awal berada dalam genggaman orang yang hendak ia buang seperti sampah. "Kau seperti merobek sendiri tiket lotre yang sudah menang," kata Iwan sambil tertawa mengejek. "Keno, 3 miliar yang kau rampas dariku, dan waktu 5 tahun yang kau curi dari Bu Dewi, harganya akan jauh lebih mahal dari yang kau bayangkan." Petugas polisi mengangkat Keno dari kedua sisinya. Tunggu. Dewi. Aku salah. Aku yang bodoh. Mari kita mulai lagi dari awal. Aku tidak akan melupakan jasamu melunasi 500 juta itu. Mulai sekarang, aku yang akan mendukungmu." "Mendukung? Mulut mana yang berani mengatakan itu?" Aku menatapnya dengan hati yang beku. "Tadi kau bilang aku tikus, got. Kau juga bilang perempuan bau minyak sepertiku tidak punya masa depan. Kata-kata itu, aku tidak akan pernah lupa. Masa depanmu sekarang adalah menghabiskan sisa hidupmu di dalam sel yang gelap dan dingin, meratapi besarnya apa yang telah kau hilangkan." "Dewi." Jeritan Keno menghilang di balik pintu. Yang tersisa di ruangan itu adalah Vina yang ambruk menangis, Pak Wijaya yang menatap kosong, dan aku serta Iwan yang akhirnya bisa melepaskan beban. Namun, cerita ini belum berakhir. Masih ada satu perlawanan terakhir dari Vina yang terpojok, dan akhir sejati dari nasib Rizky yang menanti setelah ini. "Mbak Vina, bawa Rizky dan pergilah ke tempat partnermu yang sebenarnya." Begitu kukatakan itu,
Vina mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara gemetar, "Apa maksudmu partner sebenarnya?" Saat itu, terdengar suara mesin mobil yang berisik dari luar. Di depan rumah, berhenti sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam dengan modifikasi mencolok. Pintu terbuka dengan suara berdebum, dan dari dalamnya muncul seorang pria muda dengan rambut perak disisir ke belakang dan setelan ketat. Itu adalah Leo, pemilik lounge yang dipanggil Vina. Leo, tolong aku." Vina merangkak di lantai, mengulurkan kedua tangannya memohon pertolongan. "Ayah jahat sekali. Dia bilang aku bukan putrinya dan mau mengusirku. Tante ini juga. Mas Keno sudah dibawa polisi. Aku hanya punya kamu." Vina memeluk kaki Leo tanpa peduli harga diri. Namun, Leo bukannya membantunya berdiri, malah menatapnya dengan pandangan jijik seolah melihat kotoran. "Lepaskan." Jorok, tahu. Leo menendang tangan Vina dengan kasar. Vina kembali terjatuh ke lantai. "Leo, kenapa?" "Ini aku, Vina. Aku sudah memberimu begitu banyak uang, kan? Ayah kandung Rizky kan kamu." Mendengar kata-kata itu, semua orang di ruangan terdiam. Jadi benar. Rizky, yang diyakini Keno sebagai penerusnya, adalah anak dari hubungannya dengan Leo si pria panggilan. Leo tertawa sinis dan hendak mengeluarkan rokok dari sakunya, tapi ia mengurungkan niatnya saat melihat tatapan tajam Pak Wijaya. "Ayah, siapa?" "Vina, jangan salah paham. Aku tidak pernah bilang mau punya anak denganmu. Kamu yang tiba-tiba hamil dan mengirimiku surat-surat dengan mengatasnamakan anak itu, kan? Tapi, kamu kan senang waktu itu. Kamu bilang, dengan begini kita bisa bersama selamanya. Itu karena kau adalah putri dari grup Wijaya dan pundi-pundi uang yang tidak ada habisnya. Tapi tadi aku dengar pembicaraan Pak Direktur. Katanya kau bukan putri kandungnya, dan sudah dikeluarkan dari kartu keluarga. Artinya, kau tidak punya nilai lagi." Kata-kata Leo seperti pisau tajam yang mengiris harga diri Vina. Vina gemetar hebat, panik dalam rantai pengkhianatan yang beruntun. "Bohong. Bohong. Hanya kamu yang kubilang akan jadi sekutuku. Uang yang kurampas dari Keno juga sudah kuserahkan semua padamu. Kembalikan. Dengan uang itu aku dan Rizky bisa hidup." "Uang? Oh, uang itu? Semuanya sudah habis untuk membayar utang-utang di loungeku. Apa kau lupa seberapa banyak kau minum minuman mahal dan berfoya-foya? Tidak ada sepeser pun uang yang tersisa untukmu." Leo berkata dengan dingin, lalu berjalan ke arahku dan menyerahkan sebuah amplop. "Ibu Dewi, ini yang dijanjikan." Rekaman pembicaraan konspirasinya dengan Keno dan salinan buku catatan keuangan gelapnya. Mata Vina terbelalak. "Leo, kenapa kau? Pada tante ini?" "Maaf, Vina. Aku ini profesional. Siapapun bisa lihat mana pihak yang lebih menguntungkan. Ibu Dewi sudah sejak awal memintaku untuk melakukan penyelidikan. Untuk mendapatkan bukti bahwa kau, sambil berpura-pura menyumbang padaku, sebenarnya mencuri uang dari grup Wijaya." Aku menerima amplop itu dalam diam. Vina kehilangan kata-kata karena syok pengkhianatan, hanya bisa membuka tutup mulutnya. Selama aku diam, aku bisa merasakan keputusasaan bergejolak di benak Vina. "Tante, kau. Dari awal kau sudah tahu semuanya dan hanya membiarkanku?" "Ya," jawabku singkat. "Fakta bahwa kau dan Keno bersekongkol untuk mengambil pinjaman atas namaku, dan di sisi lain kau mengkhianati Keno dengan menyumbang pada Leo. Aku sudah menunggu hari ini, hari di mana kau datang ke rumah ini dan menertawakanku sebagai tikus got. Kenapa? Kenapa kau bisa begitu kejam? Aku masih muda, cantik, dan seharusnya bahagia. Kenapa harus diganggu oleh nenek tua sepertimu?" Vina mulai menghinaku lagi dalam kebingungannya. Tapi kata-katanya tidak punya kekuatan. Matanya dipenuhi ketakutan tanpa jalan keluar. "Bahagia? Kebahagiaan yang ingin kau bangun itu berdiri di atas darah dan air mata orang lain. Keno menghancurkan hidup Iwan dan merampas 25 tahun hidupku. Kau hanya menumpang untuk menikmati keuntungan lebih. Apa kau pikir hal seperti itu akan bertahan lama?" Aku melangkah mendekatinya. "Mbak Vina, yang perlu kau khawatirkan sekarang bukanlah menghinaku. Lihatlah ke belakangmu." Vina menoleh dengan takut-takut. Di sana, berdiri satu orang lagi yang digiring oleh polisi. Itu adalah bendahara grup Wijaya yang telah disuap Vina. "Nona Vina, maafkan saya. Saya sudah mengaku semuanya." Petugas itu tertunduk lesu. Cara penggelapan yang dilakukan Vina dengan dalih rahasia dari ayah semuanya telah terbongkar. "Ah!" Vina memegangi kepalanya dan berteriak. Pria yang ia kira ayah ternyata orang lain.
Pria yang ia kira ia cintai ternyata mata-mata. Pria yang ia manfaatkan ditangkap polisi. Dan kini, ia sendiri tidak bisa lari dari jerat hukum. Vina, ini belas kasihan terakhirku untukmu, kata Pak Wijaya dengan suara tenang namun penuh penolakan. Mengenai Rizky, entah akan diserahkan ke panti asuhan atau Leo yang akan mengambilnya, aku sudah mengatur agar ia ditempatkan di tempat yang semestinya. Wanita sepertimu tidak punya hak untuk membesarkannya. Kau, mulai sekarang, renungkanlah kejahatan yang telah kau perbuat di dalam penjara. Tunggu, ayah, aku salah, aku akan melakukan apa saja. Asal jangan penjara. Tolong aku. Vina memohon sambil nyaris menjilat sepatu Pak Wijaya, tetapi Pak Wijaya berbalik tanpa kata. Saat itu, seorang petugas polisi memegang lengan Vina. Nona Vina, Anda kami tahan atas tuduhan penggelapan dan penipuan. Silakan ikut kami. Tidak, lepaskan. Kalian tahu siapa aku? Aku putri grup Wijaya, jangan sentuh aku. Jeritan Vina menggema di ruang keluarga, lalu perlahan ditelan oleh sirene mobil polisi. Setelah Keno, Vina pun lenyap dari rumah ini. Keheningan kembali menyelimuti ruang keluarga. Aku akhirnya bisa menghela napas panjang dan dalam. Benang yang tegang selama 5 tahun akhirnya mengendur. Namun, cerita ini masih menyisakan satu kebenaran terbesar. Utang yang dibuat Keno 5 tahun lalu, 500 juta rupiah yang kulunasi. Sebenarnya, uang itu memiliki identitas tersembunyi yang tidak pernah diduga siapapun. Pak Iwan, soal yang itu, apakah Anda benar-benar tidak apa-apa? Tanyaku. Iwan tersenyum sedikit sedih, namun puas. Ya, itu kan memang awalnya mimpi saya dan almarhumah istri. Kukira sudah dicuri oleh Keno, tapi tidak kusangka akan kembali dalam bentuk seperti ini. Uang yang Keno sebut sebagai utangnya, yang kukira kubayar dengan kerja malamku, ketika kebenarannya terungkap, pembalasanku akan benar-benar sempurna. Sirene mobil polisi menjauh, dan keheningan akhirnya kembali ke dalam rumah. Di ruang keluarga yang porak-poranda, tersisa aku, pamanku Pak Wijaya, dan Iwan yang akhirnya bisa melepaskan dendam bertahun-tahun. Noda jus di lantai, dan perabotan yang berantakan menjadi sisa-sisa pertarungan menjijikkan yang baru saja terjadi. Dewi, kau telah bertahan dengan sangat baik, kata Pak Wijaya sambil menepuk pundakku dengan lembut. Tangannya terasa hangat, seolah melunakkan hatiku yang kaku. Tidak, Paman. Justru aku yang berterima kasih karena Paman mau mendengarkan keegoisanku. Seharusnya aku bisa meninggalkannya 5 tahun lalu. Aku mengambil buku tabungan yang tergeletak di atas meja. Catatan pembayaran 500 juta rupiah yang baru saja lunas. Bukti utang yang digunakan Keno sebagai rantai untuk mengikatku pada pekerjaan buruh malam dan julukan tikus got. Ibu Dewi, jadi kebenaran tentang 500 juta itu tidak pernah Anda beritahukan pada Keno sampai akhir, ya? Kata Iwan sambil menatap buku tabungan dengan dalam. Keno mengira ia telah berbohong dan menipu istrinya untuk membayari utangnya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Mas Keno tidak akan pernah sadar sampai akhir. Uang itu sebenarnya tidak pernah mengalir ke lembaga keuangan manapun. Uang pembayaran yang kuberikan pada Keno setiap bulan, yang ia laporkan padaku telah disetorkan ke bank untuk membayar utangnya. Sebenarnya, rekening tujuan transfer yang diberikan Keno adalah rekening penampungan yang diam-diam telah kusiapkan bersama Iwan. Keno tidak akan pernah menyangka bahwa tujuan transfernya adalah rekening milik sahabat yang pernah ia jebak. Iwan tertawa pelan. 5 tahun lalu, setelah Keno mengambil alih perusahaan dan menimpakan utang 3 miliar padaku, jujur aku hanya berpikir untuk mati. Tapi saat itu, Ibu Dewi muncul. Dia bilang, tolong rahasiakan dari Keno, dan gunakan uang yang ia suruh saya bayar untuk melunasi utang Bapak Iwan. Ya, uang yang kukumpulkan dengan bercucuran keringat di pabrik selama 5 tahun ini bukanlah untuk menghapus utang Keno. Itu adalah dana untuk mengembalikan. Sedikit demi sedikit, apa yang telah dirampas Keno dari Iwan. Mas Keno boleh saja sombong, tapi pinjaman yang ia ajukan atas namaku, uang perusahaan yang ia gelapkan, semuanya aku yang mengontrol tujuan pembayarannya. Artinya, semua yang dibangun Keno selama 5 tahun ini, sejak awal sudah diatur untuk menjadi aset bersama milikku dan Pak Iwan. Inilah fakta terbesar dalam cerita ini. Keno mengira ia memanfaatkanku sebagai mesin penghasil uang, padahal sebenarnya ia membeli tali untuk gantungannya sendiri dengan uangku. Dan lagi, rumah yang ia klaim sebagai miliknya ini. Aku mengeluarkan selembar surat dari tasku yang telah dicap oleh kantor pertanahan. Peralihan haknya sudah selesai kemarin. Keno hampir saja menyerahkan rumah ini pada rentenir sebagai jaminan utang judinya yang tersembunyi, jadi aku membeli seluruh utang itu.
Kau membeli utangnya. Pak Wijaya menatapku dengan terkejut. Ya. Secara hukum, rumah ini sekarang sepenuhnya milikku. Dan Keno berada dalam status menempati properti secara ilegal dan menunggak sewa. Tadi saat ia dibawa, aku sudah menyerahkan berkas itu pada polisi. Sekalipun ia dibebaskan, ia tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Rumah, uang, status, keluarga, hari ini, ia bukan kehilangan segalanya. Ia hanya disadarkan bahwa, sejak awal ia tidak pernah memiliki apa-apa. Aku menatap kursi kosong Keno. Selama 25 tahun, sebagian besar waktu itu kuhabiskan untuk mencintai dan mendukungnya. Hasilnya adalah perselingkuhan, pengkhianatan, dan penghinaan. Kau itu tikus got. Perempuan bau minyak tidak punya masa depan. Kata-katanya masih terngiang di telingaku. Tapi anehnya, aku tidak sedih. 5 tahun diam dan bertahan adalah ritual bagiku untuk sepenuhnya membuang perasaanku padanya. Dewi, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Pak Wijaya dengan cemas. Paman, aku akan beristirahat sejenak. Aku sudah berhenti dari kerja malam kemarin. Mulai sekarang, aku ingin menggunakan waktu untuk diriku sendiri. Aku harus menebus 25 tahun yang hilang. Aku melihat keluar jendela. Cahaya pagi menyinari pepohonan di taman dengan tenang. Aku tidak perlu lagi mengkhawatirkan wajah siapapun. Tidak perlu lagi menanggung utang siapapun. Ah, ngomong-ngomong, Pak Iwan. Ya? Soal 3 miliar yang disebut Mas Keno. Sebenarnya, jika aset dari rekening tersembunyi Keno yang disita dan pengembalian uang yang disumbangkan Vina kepada pria panggilan itu digabungkan, seharusnya seluruhnya bisa kembali padamu. Wajah Iwan terlihat lega. Ia berdiri, menatap keluar jendela, dan bergumam dengan suara bergetar. Ah, akhirnya aku bisa memberikan laporan yang baik di depan makam istriku. Ibu Dewi, terima kasih. Sungguh, terima kasih. Melihat punggung Iwan yang menangis, aku tersenyum dalam hati. Pembalasanku bukan hanya untuk mengalahkan musuh, mengembalikan apa yang telah rusak ke tempatnya semula. Itulah tahap akhir dari manajemen mutuku. Namun, cerita ini belum berakhir. Keno dan Vina yang berada di jurang keputusasaan masih akan menghadapi pukulan telak lainnya. Itu bukanlah sesuatu yang kusiapkan, melainkan akhir ironis yang lahir dari keserakahan mereka sendiri. Di ruang tunggu pengadilan yang dingin, aku menunggu putusan bersama Pak Wijaya. Di sana, Keno dan Vina yang diborgol dan dikawal petugas melintas. Sosok Keno yang dulu mengaku elit dan menyebutku tikus got sudah tidak ada lagi. Wajahnya pucat kotor, dan setelan mahalnya telah berganti dengan seragam tahanan yang lusuh. Vina pun sama. Rambut ikalnya acak-acakan, dan wajah tanpa riasan tebalnya terlihat jauh lebih tua dan lelah. Begitu mata kami bertemu, wajah mereka menunjukkan ekspresi rumit antara kebencian dan penyesalan. Dewi, beraninya kau membuatku seperti ini. Desis Keno dengan suara serak. Tapi aku tidak merasakan kemarahan atau kesedihan padanya. Hanya tatapan kering, seolah melihat produk cacat yang gagal. Mas Keno, seru juga ya sidang vonisnya. Kejahatanmu ternyata bukan hanya kickback, tapi juga penggelapan pajak dan pencemaran nama baik Pak Iwan, kan? Diam. Semua ini karena kau memberikan bukti-bukti tidak penting itu ke polisi. Kau tega mengirim suamimu yang sudah 25 tahun bersamamu ke penjara? Apa kau bisa tidur nyenyak, dasar iblis? Tentu saja, sangat nyenyak. Rumah tanpamu udaranya sangat bersih dan tidak ada lagi bau minyak. Aku tersenyum dan mengembalikan kata-kata yang pernah ia lontarkan padaku. Keno terdiam, wajahnya memerah karena marah dan gemetar. Di sebelahnya, Vina menangis dan mencoba memohon padaku. Tante, tolong. Katakan pada ayah. Aku salah. Rizky. Aku ingin bertemu Rizky. Jangan titipkan dia di panti yang kotor itu, Leo juga pasti menungguku. Mbak Vina, soal Leo, sebaiknya lupakan saja. Dia mengembalikan semua uang darimu untuk meringankan hukumannya sendiri. Dia bahkan tidak mau mendengar namamu lagi. Dan ya, dia sudah secara resmi menolak pengakuan sebagai ayah Rizky. Vina membeku. Ikatan dengan pria panggilan yang ia anggap sebagai kartu asnya, dan senjata bernama anak, semuanya telah hilang dari tangannya. Dan soal Rizky, tenang saja. Dia sekarang dirawat dengan baik oleh orang tua Pak Iwan. Anak itu tidak punya salah apa-apa. Tapi kau tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Ibu yang memperlakukan anaknya seperti alat tidak berhak membesarkannya. Bohong, tidak, Rizky milikku, kembalikan. Jeritan Vina menggema di koridor. Tapi petugas tanpa ampun menyeretnya ke ruang sidang.
Satu hal terakhir yang akan kuberitahu, Mas Keno, Mbak Vina, aku melontarkan suara dinginku ke punggung mereka. Yang kalian hilangkan bukan hanya kebebasan. Setelah putusan ini, kalian akan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 3 miliar rupiah secara tanggung renteng. Setelah keluar dari penjara pun, yang menanti kalian adalah kerja malam yang sesungguhnya dan tidak akan pernah berakhir. Di tempat yang paling berat, dengan upah paling rendah, pekerjaan yang bisa dilakukan siapa saja. Mata Keno terbelalak ngeri. Pekerjaan rendahan yang paling ia hina, akan ia jalani seumur hidupnya. Untuk membayar utang padaku. Kau sampai sejauh ini. Tentu. Akan kupastikan manajemennya berjalan dengan baik. Itulah bentuk penyelesaian manajemen mutuku. Keduanya menghilang ke dalam ruang sidang dengan jeritan putus asa. Putusannya. Keno dihukum 8 tahun penjara, Vina 5 tahun, dan ganti rugi miliaran seperti yang kutuntut, kemenangan yang sempurna. Saat keluar dari pengadilan, langit cerah membentang. Pak Wijaya menatap langit di sebelahku. Dewi, akhirnya semua selesai. Ya, Paman. Terima kasih banyak. Mulai sekarang, aku akan berlibur sendiri. Selama ini aku hanya melihat langit dari jendela pabrik di malam hari. Aku ingin perlahan menatap matahari terbit yang sesungguhnya. Aku berpisah dengan Paman dan berjalan sendiri. Langkah kakiku seringan bulu. Setelah membuang beban 25 tahun, aku akhirnya memulai hidupku yang sebenarnya. Di sebuah taman dalam perjalanan ke stasiun, aku bertemu dengan sosok yang tak terduga. Iwan, yang sedang bersama Rizky. Ibu Dewi. Iwan melambaikan tangan. Rizky yang berada dalam gendongannya tersenyum polos. Pak Iwan. Rizky. Baru saja vonisnya dibacakan. Selamat, ya. Ini. Rizky ingin memberikannya pada Ibu Dewi. Rizky mengulurkan buket kecil bunga rumput liar yang baru dipetiknya dari taman. Tante, terima kasih, ini untuk Tante. Mendengar kata-kata tulus itu, untuk pertama kalinya, sesuatu yang hangat mengalir dari mataku. Bukan air mata balas dendam, air mata dari hatiku yang membeku selama 5 tahun, yang akhirnya mulai mencair. Terima kasih Rizky. Akan kusimpan baik-baik. Aku memeluk buket bunga itu dan menatap langit. Langit biru yang cerah dan tinggi, yang tidak akan pernah dilihat oleh Keno dan disadari oleh Vina. Cerita ini seharusnya berakhir di sini. Tapi aku belum tahu saat itu bahwa buket bunga rumput liar ini akan membawa keajaiban lebih lanjut dalam hidupku. Aku sekarang duduk di teras sebuah rumah di atas bukit, memandang laut biru yang dulu hanya bisa kulihat dari kejauhan jendela pabrik. Angin laut membelai wajahku dengan lembut, dan teh herbal di atas meja menebarkan aroma yang menenangkan. Tanganku tidak lagi sekasar dulu, tapi bekas-bekas kapalan kecil di ujung jari adalah bukti kebanggaan bahwa aku telah berjuang dengan kekuatanku sendiri selama 5 tahun. Silakan, Bu Dewi. Suara yang tenang dan kukenal membuatku menoleh. Di sana berdiri Iwan, yang terlihat jauh lebih gagah. Di sebelahnya, Rizky yang akan masuk SD berlari menghampiriku. Tante Dewi. Lihat, tadi aku menemukan kerang yang indah. Wah, cantik sekali. Mau kau apakan Rizky? Ini untuk Tante Dewi. Terima kasih sudah selalu melindungiku. Aku menerima kerang putih bersih itu dari telapak tangan mungilnya dan mengelus kepalanya dengan lembut. Sesuai putusan pengadilan, Keno dan Vina kini menebus dosa mereka di balik jeruji besi. Kudengar, Keno kesulitan mengikuti ritme kerja di bengkel penjara, pekerjaan sederhana yang dulu ia ejek, dan dikucilkan oleh sesama narapidana. Harga dirinya yang tinggi tanpa diimbangi kemampuan nyata, membuatnya hancur setiap hari oleh kenyataan bahwa ia bahkan bukan roda penggerak yang berguna. Sementara Vina, kecantikan dan kemudaan yang ia banggakan terkikis dengan cepat oleh kerja keras dan kehidupan monoton, membuatnya histeris setiap kali melihat cermin. Tidak ada lagi seorang pun di dunia ini yang akan menolongnya. Utang 3 miliar yang mereka pikul menjadi beban yang tak akan terbayar seumur hidup, dan pembayarannya kini secara rutin disalurkan ke dana restrukturisasi perusahaan Iwan dan dana perwalian untuk masa depan Rizky. Bu Dewi, berkat Anda menjadi penasihat, bulan ini pabrik kami sepertinya akan mencetak laba tertinggi sepanjang sejarah, kata Iwan sambil menatap laut dengan haru. Rekan-rekan lama juga sudah kembali. Mereka semua bilang, kalau kualitasnya sudah diakui oleh Ibu Dewi, kita bisa jadi nomor 1 di dunia. Anda bukan hanya menyelamatkan kami, tapi juga mengembalikan kebanggaan kami sebagai pekerja. Aku menggeleng pelan. Saya hanya tidak tahan melihat orang yang bekerja dengan jujur tidak mendapatkan imbalan yang pantas. Saya juga belajar di pabrik itu. Setiap bahan makanan yang dikemas dengan teliti,
Tangan itulah yang menciptakan semangat seseorang untuk esok hari. Pekerjaan apapun, jika ada ketulusan di dalamnya, maka itu adalah hal yang mulia. Keno menyebutku tikus got dan membenci bau minyakku, tapi sekarang aku bisa berkata dengan tegas, 5 tahun berlumuran keringat dan minyak itu adalah masa paling bersinar dalam hidupku. Keringat yang ditumpahkan untuk orang lain dan untuk keyakinan diri sendiri, jauh lebih mulia dan indah daripada parfum manapun. Dengan dukungan pamanku, aku kini berkeliling Indonesia sebagai konsultan perbaikan siancang tempat kerja untuk UKM yang kesulitan. Awalnya, para pekerja sering meremehkanku karena aku hanya seorang wanita paruh baya. Tapi begitu aku mengenakan seragam kerja, berdiri di lini produksi, dan memberikan satu saran, mata mereka berubah. Orang ini asli. Aku tidak hanya bertahan di pabrik makanan yang dingin itu. Aku melatih sayapku untuk berdiri dengan kakiku sendiri dan membuka takdirku sendiri dengan kekuatanku. Senja tiba, laut mulai diwarnai keemasan. Aku menggandeng tangan Rizky dan berjalan perlahan bersama Iwan. Bu Dewi, mulai sekarang Anda tidak berjuang sendirian lagi. Kami juga keluarga Anda. Kata-kata Iwan membuat hatiku hangat. Ikatan sejati yang tidak kudapatkan selama 25 tahun pernikahan, kini ada dalam genggamanku. Fajar saat pulang kerja malam, langit yang kulihat sendirian. Aku ingin memberitahu diriku yang dulu. Tidak apa-apa. Usahamu tidak akan sia-sia setetes pun. Beberapa tahun lagi, kau akan menyambut pagi yang paling membahagiakan bersama orang-orang yang kau sayangi. Aku meraba buket bunga rumput dan kerang putih dari Rizky di dalam tasku. Ketidakjujuran akan hancur oleh beban kebohongannya sendiri, dan ketulusan akan menuai benih kebahagiaan sebanyak keringat yang ia teteskan. Itulah aturan paling sederhana dan indah di dunia ini. Aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Di jalur panjang kehidupan yang membentang, aku akan terus mengemas kebahagiaan terbaik dengan sepenuh hati. Dengan dada tegap, aku melangkah menuju hari esok. Di antara suara deburan ombak, tawa ceria Rizky menggema tinggi dan jauh.